Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Wahdatul Wujud dalam Tasawuf yang disusun oleh saya Nur Anggita Febiani dengan NIM 4220124. Saya Farah Mahdiah dengan NIM 4220126. Saya Zahra Tunisa, NIM 4220128. A. Pengertian Wahdatul Wujud. Wahdat al-wujud adalah ungkapan yang terdiri dari dua kata, yaitu wahdat dan al-wujud. Wahdat artinya sendiri, tunggal, atau kesatuan, sedangkan al-wujud artinya ada. Dengan demikian, wahdat al-wujud berarti kesatuan wujud. Kata wahdah selanjutnya digunakan untuk arti yang bermacam-macam. Di kalangan ulama klasik, ada yang mengartikan wahdah sebagai sesuatu yang zatnya tidak dapat dibagi-bagi pada bagian yang lebih kecil. Selain itu, kata al-wahdah digunakan pula oleh para ahli filsafat dan sufistik sebagai suatu kesatuan antara materi dan roh, substansi atau hakikat dan forma atau bentuk, antara yang nampak atau lahir dan batin, antara alam dan Allah, karena alam dari segi hakikatnya qadim dan berasal dari Tuhan. Paham wahdatul wujud mengisyaratkan bahwa pada manusia ada unsur lahir dan batin, dan pada Tuhan pun ada unsur lahir dan batin. Unsur lahir manusia adalah wujud fisiknya yang tampak, sedangkan unsur batinnya adalah roh atau jiwanya yang tidak tampak, yang hal ini merupakan pancaran, bayangan, atau fotokopi Tuhan. Selanjutnya, unsur lahir pada Tuhan adalah sifat-sifat ketuhanannya yang tampak di alam ini, dan unsur batinnya adalah zat Tuhan. B. Tokoh yang membawa paham Wahdatul Wujud. 1. Muhyi al-Din Ibnu Arabi. Ibnu Arabi lahir di kota Murcia, Spanyol pada tahun 1165. Ibnu Arabi belajar di Seville. Kemudian setelah selesai, pindah ke Ruris. Di sana ia mengikuti dan memperdalam aliran Sufi. Negeri-negeri yang pernah ia kunjungi antara lain Mesir, Syria, Irak, Turki, dan akhirnya ia menetap di Damaskus. Di sana, ia meninggal dunia pada tahun 1240 Masehi. Di antara karya beliau yang terkenal adalah buku dalam bidang tasawuf yang berjudul Futuhat al-Makkah atau pengetahuan-pengetahuan yang dibukukan di Mekah dengan tersusun sebanyak 12 jilid. Buku terkenal lainnya berjudul Futuh al-Hikmah atau Permata-Permata Hikmat. Menurut Hamka, Ibnu Arabi dapat disebut sebagai orang yang telah sampai pada puncak wahdatul wujud. Dia telah menegakkan pahamnya dengan berdasarkan renung pikir dan filsafat dan zauq tasawuf. Ia menyajikan ajaran tasawufnya dengan bacaan yang agak berbelit-belit, dengan tujuan untuk menghindari tuduhan, fitnah, dan ancaman kaum awam sebagaimana dialami Al-Hallaj. Baginya, wujud itu hanya satu. Wujudnya makhluk adalah ain wujud hal. Kedua, Syekh Siti Jenar juga dikenal dalam banyak nama lain, antara lain Siti Brit, Lemah Bang, dan Lemah Abang. Syekh Siti Jenar adalah seorang tokoh yang dianggap sebagai sufi dan juga salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Ajarannya tertuang dalam pupuh, yaitu karya sastra yang dibuatnya. Meskipun demikian, ajaran yang mulia dari Syekh Siti Jenar adalah budi pekerti. Syekh Siti Jenar mengajarkan cara hidup sufi yang dinilai bertentangan dengan Wali Songo. Pertentangan praktek sufi beliau dengan Wali Songo terletak pada penekanan aspek formal ketentuan syariah yang ditentukan oleh Wali Songo. Konsep wahdatul wujud menurut pandangan Islam. Konsep manusia yang sehat. Manusia adalah hamba Tuhan karena Tuhan telah berilusinasi secara zatiah pada manusia sehingga manusia adalah zat Tuhan.
Karena kejadiannya yang demikian itu ia sebut insan kamil atau nusrat ilahi. Hingga ia sampai pada suatu keadaan yang memungkinkannya untuk dapat melihat, mendengar, dan berbicara melalui Tuhan serta bersama Tuhan. Artinya, ia telah diberi Tuhan suatu kemampuan yang sama dengan Tuhan, sehingga seluruh perilakunya ia atas nama Tuhan. Konsep manusia yang sakit. Manusia yang sakit dalam pandangan ajaran tasawuf Wahdatul Wujud ini adalah manusia yang tidak tahu tujuan Tuhan menciptakan alam dan dirinya sendiri. Kesimpulan, pengertian Wahdatul Wujud yang digunakan para sufi yaitu paham bahwa antara manusia dan Tuhan pada hakikatnya adalah suatu kesatuan wujud. Ibnu Arabi adalah tokoh pertama yang menyusun paham kesatuan wujud dalam tasawuf. Aliran ini pada dasarnya berdasarkan pada tonggak-tonggak rasa zauq, seperti halnya terungkap dalam perkataannya, Maha Suci Zat yang menciptakan segala sesuatu dan Dia adalah segala sesuatu itu sendiri.